Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 19 September 2020. Mari kita menyiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab Keluaran, pasal 16, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-24. Mari berdoa memohon tuntunan Tuhan sebelum kita membaca firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, yang memelihara kami dan senantiasa mendandani kami dengan berbagai berkat. Terima kasih untuk kehidupan hari ini yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang baik Tuhan beri bagi kami, di mana di dalamnya kami akan membaca, mendengarkan, dan terus bersama-sama belajar memahami, memaknai, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, lingkupilah kami, mampukan kami untuk mengerti setiap pesan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam kasih Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang.
Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang telah diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Hidup menurut perintah Tuhan. Tuo situru parentana puang. Tahun 2020 ini terjadi peristiwa yang mengubah kehidupan masyarakat. Penyebaran COVID-19 membuat aktivitas tidak berjalan seperti biasanya. Kegiatan belajar, beribadah, dan bekerja harus dilakukan di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan-kebijakan berupa larangan berkumpul dalam jumlah besar, wajib menggunakan masker, dan larangan pulang kampung diberlakukan. Tuhan menepati janjinya kepada orang Israel untuk memberikan makanan kepada mereka. Awalnya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika burung puyuh menutupi perkemahan pada waktu petang dan embun sekeliling perkemahan pada waktu pagi. Ayat 13-14 pembacaan kita. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 15 pembacaan kita. Pemberian itu disertai dengan perintah, yakni tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, karena mereka mengambilnya berdasarkan keperluan mereka. Perintah selanjutnya yakni, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 19. Tetapi mereka melanggar perintah tersebut, sehingga makanan menjadi berulat dan berbau busuk. Tetapi kemudian orang Israel melakukan perintah tepat seperti yang dikatakan oleh Musa, sehingga membuat roti tersebut tidak berulat dan berbau. Sebagai orang percaya, kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik. Kita hanya dituntut untuk memiliki ketaatan, sebab ketaatan mendatangkan kebaikan. Amin. Mari berdoa. Kemuliaan hormat hanyalah bagimu Tuhan. Oleh karena Engkaulah yang patut dimuliakan dan dihormati dalam seluruh kehidupan kami. Syukur untuk sapaan-Mu bagi kami melalui firman-Mu, mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat dan setia. Karena wujud ketaatan kami akan mendatangkan kebaikan. Mari Bapa, mampukan kami untuk terus mengerti, memahami dan melakukan setiap pesan firman-Mu yang adalah perintah yang Engkau sampaikan bagi kami. Kiranya perjalanan kehidupan ini
senantiasa firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami, akan menjadi suluh bagi kami di dalam menapaki kehidupan. Karena dengan firman-Mu lah ya Tuhan, ketika kami lemah, kami menjadi kuat. Ketika kami berada di dalam kekurangan, kami akan menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.